Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan 11 akan mempresentasikan proyek 4 mengenai hasil penelitian, pembahasan, lampiran hasil penelitian, dan juga matriks penelitian. Dengan judul penelitian, pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian kami yang berjudul Pengaruh Terapaan Iklan GoFood Wisata Kuliner di Rumah Aja Pakai Jari Food Diskon terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Selanjutnya adalah latar belakang. Dengan adanya GoFood, saat ini masyarakat lebih mudah untuk melakukan pemesanan makanan dimanapun dia berada tanpa perlu untuk datang ke restoran tersebut untuk melakukan pembelian seperti biasanya. Kemudahan pemesanan ini saat ini mampu mengubah perilaku masyarakat, termasuk perilaku pengambilan keputusan pembelian, di mana setiap keputusan pembelian berlangsung dalam beberapa tahap dan mungkin tidak setiap konsumen melewati tahapan yang sama, tergantung jenis pembelian tersebut. Selanjutnya, gambar di atas merupakan data survei sekitar 58% masyarakat Indonesia membeli makanan siap santap atau fast food melalui aplikasi secara online. Rata-rata masyarakat membeli makanan melalui aplikasi di smartphone sebanyak 2,6 kali per minggu, dikutip dari sumber Databooks Katadata tahun 2019. Kehadiran aplikasi Gojek dengan fitur GoFood dan Grab dengan fitur GrabFood kini merajai 2 peringkat teratas dalam bisnis tersebut. Fitur GoFood yang diluncurkan pada tahun 2015, yang awalnya hanya beroperasi di wilayah Jabodetabek, kini telah merambah ke 204 kota di Indonesia dan kabupaten di 5 negara Asia Tenggara dalam 4 tahun saja, dikutip dari sumber idntimes.com pada tahun 2019. Dalam 4 tahun terakhir, jumlah pemesanan makanan atau complete orders GoFood meningkat sebanyak 30 kali lipat dengan rata-rata jumlah completed orders mencapai 50 juta per bulan di akhir tahun 2019. Sementara, pertumbuhan jumlah mitra merchant meningkat 17 kali lipat menjadi 500.000 merchants. Dengan pertumbuhan yang solid dan konsisten selama 4 tahun terakhir, GoFood akan memperkuat fokus kami pada memberikan kepuasan berkuliner bagi pelanggan dengan terus berinovasi lebih dari sekedar layanan online food delivery. Awal tahun 2020 ini, GoFood telah meluncurkan 4 fitur baru yang makin memanjakan konsumen dalam berkuliner online, seperti GoFood Plus, GoFood Turbo, dan fitur Google Assistant untuk pemesanan makanan. Sementara untuk Gojek, di tahun 2019, perusahaan berhasil mencetak 2 kali lipat pertumbuhan pendapatan. Aplikasi Gojek juga telah diunduh lebih dari 170 juta kali oleh pelanggan. Jumlah pengguna aktif bulanan Gojek tumbuh 1, kali lipat di tahun 2019, dikutip dari sumber wartaekonomi.co.id. Selanjutnya, salah satu iklan GoFood yang menarik untuk diteliti adalah iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Promo kulineran GoFood yang berlangsung setiap hari dari 4 Agustus sampai 28 September 2021, iklan ini memuat kalimat yang unik dan menarik, yakni ingin berbagi kebahagiaan sekaligus mengajak masyarakat untuk meningkatkan pengalaman menjelajah dan bersantap kuliner online melalui GoFood, dengan menghadirkan lebih banyak ragam promo dengan waktu yang lebih panjang hingga 28 November tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Lalu manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat akademis. Penelitian ini dapat memberikan referensi terhadap perusahaan GoFood dan perusahaan sejenisnya mengenai pertimbangan pemilihan jenis iklan yang tepat agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap yang pertama mahasiswa. Diharapkan bagi mahasiswa sebagai peneliti dapat bermanfaat dan menambah
memperluas wawasan keilmuan bidang ilmu komunikasi terutama mengenai iklan dan perilaku konsumtif. Yang kedua, terhadap program studi. Bagi program studi, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan untuk referensi dan bahan bacaan untuk mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mediana Salsabila dari kelas A kelompok pertemuan 11 untuk menjelaskan mengenai univariat dari variabel X dan Y. Untuk di sini bisa kita lihat dari tabel dari hasil univariat oleh SPSS. Untuk variabel X di sini responden yang mengisi adalah 45, yang mana sesuai dengan target dari responden penelitian ini, dan setiap responden masing-masing mengisi semua pernyataan untuk variabel X dari X1 sampai X7. Dan untuk rata-ratanya di sini masing-masing pernyataan untuk variabel X itu pertama untuk X1 itu ada 3,42, untuk X2 itu ada 3,24, untuk X3 itu ada 3,67, untuk X4 itu 3,24, untuk X5 itu 3,7, untuk X6 itu 3,18, dan untuk X7 yang terakhir yaitu 3,11. Dengan range masing-masing dari X1 adalah 2, X2 adalah 2, X3 adalah 1, X4 adalah 2, X5 adalah 3, X6 2, dan X7 adalah 2. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu untuk tabel hasil univariat variabel Y, yaitu sama, yaitu dengan masing-masing responden mengisi pernyataan dari Y1 sampai Y10, yang mana jumlah responden juga 45 sesuai dengan target dari responden penelitian. Dan rata-ratanya tiap pernyataan dari Y1 sampai Y10, yaitu untuk pertama Y1 adalah 3,71, Y2 3,53, Y3 3,42, Y4 3,31, Y5 3,31, Y6 3,24, Y7 3,62, Y8 3,42, Y9 3,18, dan Y10 3,64. Dengan rentang atau range-nya masing-masing pernyataan dari 1 sampai 10 itu ada Y1 1, Y2 ada 1, Y3 yaitu 2, Y4 ada 2, Y5 itu 1, Y6 itu 2, Y7 1, Y8 itu 1, Y9 itu 3, yang terakhir Y10 adalah 1. Lalu untuk yang kedua, hasil penelitian bivariat dari variabel X dan Y, di mana analisis bivariat ini merupakan analisis dua variabel secara bersamaan untuk tujuannya menentukan hubungan empiris di antara kedua variabel tersebut menurut buku Baby tahun 2016. Pada penelitian ini yang bisa kita lihat dari hasil tabel uji bivariat menggunakan regresi linear sederhana yang mana bertujuan untuk memprediksi keterkaitan di antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dari tabel 7 di atas, nilai signifikan juga menunjukkan 0,002, yang mana pada dasarnya jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka dikatakan berpengaruh. Namun jika lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak berpengaruh. Maka dari nilai 0,002 pada tabel 7 tersebut dikatakan berpengaruh. Lalu berdasarkan tabel 8 di samping, nilai R atau korelasinya sebesar 0,443. Maka dari hasil tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi atau R² senilai 0,197, yang mana berarti terdapat pengaruh antara variabel X yaitu terpahan iklan dan juga variabel Y yaitu keputusan pembelian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sikap untuk membeli produk GoFood dan memiliki brand awareness sehingga merasa tidak asing dengan produk GoFood. Dengan adanya iklan tersebut, maka muncullah beberapa hal seperti yang telah disebutkan tadi. Selain itu, dengan adanya iklan tersebut sebagai salah satu proses komunikasi lanjutan untuk menyampaikan informasi mengenai produk GoFood. Dan yang ketiga, dengan adanya iklan tersebut dapat memperkuat dorongan, kebutuhan, serta keinginan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 terhadap produk GoFood dalam memenuhi kebutuhan hingga kepuasannya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah ini mengenai lampiran-lampiran di dalam hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, ini merupakan kuesioner dari pernyataan terkait variabel terpahan iklan.
kami memakai skala interval dengan angka 1 hingga 4. Angka 1 menunjukkan sangat tidak setuju, angka 2 menunjukkan tidak setuju, angka 3 itu setuju, dan angka 4 adalah sangat setuju. Untuk pernyataan-pernyataan yang pertama, itu saya sering melihat iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Pernyataan yang kedua, saya sering mendengar musik pengiring iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Yang ketiga, saya memahami isi pesan dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Yang keempat, saya intens memperhatikan adegan dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Yang kelima, saya intens mendengar musik pengiring dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon. Yang keenam, saya menyaksikan iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon dari awal hingga akhir di setiap penayangannya. Dan yang ketujuh, saya mendengar musik pengiring dalam iklan GoFood wisata kuliner di rumah aja pakai jari food diskon dari awal hingga akhir. Selanjutnya, untuk variabel keputusan pembelian, terdapat 10 pernyataan untuk kuesionernya. Pernyataan pertama, yakni saya menggunakan layanan GoFood karena adanya kebutuhan. Yang kedua, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena menyediakan keberagaman produk makanan di dalam layanannya. Yang ketiga, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena kualitas produk yang disediakan. Yang keempat, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood setelah membandingkan dengan aplikasi layanan pesan antar lainnya. Yang kelima, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan sehingga dapat dipercaya. Yang keenam, saya memutuskan membeli produk dalam layanan GoFood berdasarkan pengalaman orang lain. Yang ketujuh, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena memudahkan dalam mendapatkan produk. Yang kedelapan, saya memutuskan membeli produk dengan layanan GoFood karena ketersediaan produk di dalamnya. Yang kesembilan, saya hanya membeli produk saat GoFood menawarkan promo. Dan yang ke-10, saya memutuskan membeli jumlah produk dengan layanan GoFood sesuai dengan kebutuhan. Di sini, para responden bisa mengisi Google Form yang telah disebarkan, yang di dalamnya itu terdapat kuesioner dengan pernyataan-pernyataan ini. Sesuai dengan seperti yang awal tadi, kami memakai skala interval dengan 1 sampai 4. Untuk materi berikutnya adalah mengenai matriks penelitian. Matriks penelitian ini merupakan gambaran besar secara umum mengenai penelitian yang telah kami kerjakan. Untuk judul, kelompok kami memilih judul Pengaruh Keterpaan Iklan GoFood Wisata Kuliner di Rumah Aja Pakai Jari Diskon terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh terpaan iklan GoFood Wisata Kuliner di Rumah Aja Pakai Jari Food Diskon terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Untuk variabelnya, kami menggunakan 2 variabel, yakni variabel terpaan iklan dan juga variabel keputusan pembelian. Untuk variabel terpaan iklan, dimensinya itu ada 3, yakni frekuensi, intensitas, dan juga durasi. Untuk frekuensi, indikatornya adalah tingkat keseringan dalam melihat iklan, kemudian indikator yang kedua adalah tingkat keseringan mendengar musik pengiring dalam iklan. Sedangkan indikator untuk intensitas adalah pemahaman isi pesan iklan. Kemudian yang kedua, intensitas memperhatikan adegan iklan, dan yang ketiga, intensitas mendengarkan musik pengiring dalam iklan. Kemudian untuk indikator pada durasi, yakni ada 2, yaitu lama melihat iklan dan juga lama mendengar musik pengiring dalam iklan. Untuk konsepnya sendiri, kami menggunakan advertising exposure, kemudian iklan, dan juga komunikasi pemasaran, karena keputusan pembelian merupakan bagian dari komunikasi pemasaran. Untuk sumber datanya, yakni kami menyebarkan kuesioner melalui Google Form dan juga dengan literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga buku-buku. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, untuk pendekatan penelitian, kelompok kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk jenis penelitiannya adalah penelitian eksplanatif. Kemudian unit analisis dan observasinya yakni mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Sementara ukuran sampel yang kami gunakan itu sebanyak 45 responden. Selanjutnya, untuk teknik penarikan sampel, kami menggunakan teknik penarikan sampel dengan probability sampling. Lalu untuk variabel kedua yakni keputusan pembelian, itu kami memiliki 5 dimensi. Yang pertama adalah pemilihan produk, yang kedua pemilihan merek, yang ketiga pemilihan penyalur, yang keempat waktu pembelian, dan yang kelima jumlah pembelian.
Dan dari dimensi-dimensi ini juga memiliki indikator. Untuk dimensi pemilihan produk memiliki 3 indikator, yakni kebutuhan suatu produk, keberagaman varian produk, dan juga kualitas produk. Sementara pemilihan merek memiliki 2 indikator, yakni kepercayaan merek dan juga popularitas merek. Lalu pemilihan penyalur memiliki 2 indikator juga. Yang pertama kemudahan mendapatkan produk dan juga popularitas dari merek tersebut. Kemudian untuk waktu pembelian indikatornya adalah pemilihan waktu konsumen dalam membeli produk. Sementara untuk dimensi jumlah pembelian indikatornya adalah kebutuhan akan produk. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.